Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali menghadirkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menemani Anda di Jurnal Kotim selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan berupaya mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. Hal ini sebagai langkah dalam menyikapi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Jumlah pemudik Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur diprediksi hanya mengalami kenaikan sekitar 15%. Jumlah tersebut lebih sedikit dari kenaikan jumlah pemudik Lebaran pada tahun 2024 lalu. Sebanyak 25 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur belum teraliri listrik dari perusahaan listrik negara. Pada tahun 2025 ini, PLN berencana membuka jaringan listrik baru untuk 2 desa yang belum teraliri listrik. Dampak efisiensi anggaran sebagai kebijakan dari pemerintah pusat cukup dirasakan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Daerah ini mengalami pemangkasan dana alokasi khusus hingga 141 miliar rupiah yang merupakan dana transfer dari pusat. Pemerintah Kota Waringin Timur akhirnya melakukan pengurangan pada beberapa pos anggaran hingga mampu menghemat hingga 90 miliar rupiah. Untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan anggaran setelah adanya efisiensi, sejumlah langkah lain akan dilakukan, termasuk salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui berbagai inovasi yang akan dilakukan. Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur menyebut, hanya melalui dana PAD daerah bisa melakukan pembangunan secara mandiri, tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pusat. Jadi ini kita melakukan efisiensi di belanja dengan kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan PAD. Jadi nanti di sektor apa saja, maka tadi termasuk kita bahas juga bagaimana nanti PAD kita meningkat. Karena dengan cara begitulah kita untuk menutupi itu paling tidak, apalagi kebutuhan kita masih banyak. Otomatis kita harus berinovasi semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan PAD kita. Karena hanya dengan PAD kita bebas bisa melakukan pembangunan. Karena mengharap transfer dana dari pusat kan sekarang sudah sangat-sangat terbatas. Karena kebutuhan pusat pun juga besar. Jadi, makanya nanti saya juga akan rapat dengan seluruh PD untuk bagaimana menggali PAD. Ada khusus nanti. Menurut Halikinur, masih ada beberapa sumber PAD yang belum terserap maksimal. Untuk itu, dirinya akan menggelar rapat khusus bersama organisasi perangkat daerah pemungut agar seluruh sumber PAD bisa terserap maksimal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Berbagai persiapan dilakukan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran di Pelabuhan Sampit. KSOP Sampit telah melakukan uji kelaikan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Sampit, termasuk akan melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait, serta mendirikan posko angkutan mudik Lebaran. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Sampit, Gusti Muklis menjelaskan, jumlah pemudik Lebaran tahun ini diprediksi hanya mengalami kenaikan 10 hingga 15% saja. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari jumlah pemudik Lebaran tahun 2024 lalu. Masa angkutan mudik Lebaran yang lebih singkat yaitu mulai 21 Maret hingga 8 April menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu juga banyak pemudik yang memilih jalur udara serta mudik melalui Pelabuhan Kumai di Pangkalan Bun. Tahun angkutan Lebaran 2025 ini kami menargetkan 10-15% aja kenaikannya dari tahun sebelumnya. Kami mengevaluasi penyelenggaraan Nataru kemarin itu pelabuhan penumpang melakukan perjalanan ada beberapa alternatif. Yang pertama itu kan kemarin sudah dibuka
angkutan penerbangan. Yang kedua, masalah cuaca. Karena kemarin pelaksanaan Natal dan Tahun Baru itu cuaca cukup kurang baik lah. Kemudian yang ketiga, indikasinya kami melihat kita ini kan berdekatan dengan Pelabuhan Kumai. Karena Pelabuhan Kumai itu frekuensinya lebih banyak daripada Sampit untuk kunjungan kapal. Muklis menambahkan, pihaknya belum mendapat informasi pasti jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Sampit selama masa angkutan mudik Lebaran. Namun dari PT Pelni akan ada 3 kapal yang beroperasi dengan total 7 keberangkatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari 168 desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, masih terdapat sebanyak 25 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik dari perusahaan listrik negara. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur secara bertahap terus mengupayakan agar seluruh desa di daerah setempat bisa teraliri listrik. Desa-desa yang belum teraliri listrik umumnya berada di wilayah pelosok. Belum lama ini, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur melakukan pertemuan dengan manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Sampit. Hal itu dalam rangka perluasan jaringan listrik pada desa-desa yang belum teraliri listrik. Manajer PLN ULP Sampit, Eridanus Abdi mengatakan, pada tahun ini akan ada 2 desa yang menjadi prioritas dalam perluasan jaringan listrik, yaitu di Desa Seluncing dan Desa Tumbang Koling yang ada di Kecamatan Cempaka Hulu. Kami nyalurkan untuk menyuplai ke listrik desa ya. Fokus kami ke listrik desa, itu ada 25 desa yang belum listrik, jadinya ada 25 itu sampai tahun 2027 untuk roadmap-nya. Secara intinya seperti itu. Jadi kami siap mendukung untuk kelistrikan di Kotim. Pak, masih banyak Pak desa-desa yang belum teraliri listrik Pak? Ada 25 desa yang belum berlistrik PLN. Itu rencananya di tahun ini bisa diselesaikan? Untuk tahun ini ada 2 desa yang akan masuk ke dalam roadmap kami. Itu nanti ditindaklanjuti sama PT PLN UP2K Kalteng. Itu desa di Kecamatan Cempaka Hulu, di Seluncing dan Tumbang Koling ya. Itu. Diketahui bersama bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat. Perluasan jaringan listrik tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang hingga kini belum bisa menikmati listrik dari PLN. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dan akhirnya sampai di sini ketemu kita di Jurnal Kotim kali ini. Rangkaian informasi sudah kami sampaikan seluruhnya. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.